see what I see? Halo pendengar Do You See What I See? Kenalin gue Ai. Kali ini gue gak akan cerita tentang pengalaman horor gue, melainkan gue akan cerita tentang pengalaman horor temen gue. Jadi mungkin di sekitar tahun 2018 temen gue ini KKN di salah satu desa di Kalimantan Timur. Gue kurang ingat jumlah kawanannya ini berapa. Intinya di cerita ini tuh ada 2 orang yang peka terhadap hal-hal yang begitu, termasuk salah satunya temen gue ini. Singkat cerita, mereka nginap di salah satu rumah warga, dan itu sebenarnya kayak rumah yang mereka tinggalin, jadi nggak ada tuan rumahnya yang tinggal di sana. Jadi terdapat kamar cewek dan cowok. Cuman temen gue ini, dia gak tidur di kamar ceweknya, karena kebetulan dia pada saat itu terkena musibah. Jadi dia pakai tongkat jalannya, dibantu dengan tongkat gitu. Jadi dia memutuskan untuk tidur di ruang tengah atau ruang tamu. Nah kebetulan karena dia tidur di ruang tamu atau ruang tengah, dia ini ditemenin bergantian sama temen-temennya untuk tidur di ruang tengah gitu. Kejadian pertama yang bisa gue ceritain itu, jadi temen gue ini pengen mandi di kamar mandi. Antara kamar mandi itu kayak lorongnya tuh gelap, jadi dia mandi. Tapi emang karena dia ini orang yang sensitif ya, setiap mandi itu dia kayak minta temenin sama temennya. Nah pas dia mandi ini, ada salah satu temen cowoknya, temen KKN itu kayak iseng matiin lampu kamar mandinya. Terus panik dong, karena dia kan posisinya di kamar mandi nih, lampunya mati. Tiba-tiba di lorong itu, pas dia keluar dari kamar mandi, dia lihat lorong itu tuh ada bayangan hitam, dan bayangan itu semakin mendekat ke arah dia. Karena panik dia teriak. Terus karena teriakannya cukup kencang, otomatis teman-teman yang lain juga datang gitu loh, ngamperin temen gue ini. Temen gue masih panik, teriak nyalain lampunya kayak gitu kan. Terus otomatis temennya yang tadi matiin juga langsung nyalain lampunya lagi kan. Karena temen gue ini emang sepanik itu, karena dia takut bayangan itu masuk ke dia gitu loh. Karena kan dia juga sensitif dan takutnya malah kejadian hal yang enggak. Temen yang tadinya ngumpul langsung nanya, emang kenapa gitu kan. Terus dijelasin lah, tadi gue iseng matiin lampunya, terus gak tahu tiba-tiba si dia ini teriak aja gitu. Karena temen gue gak mau bertele-tele dan gak mau menjelaskan juga, jadi dia kayak yaudah diem aja waktu itu. Dan ternyata kejadian itu gak cukup sampai di situ aja. Jadi bayangan hitam ini emang sering banget ngeliatin wujudnya ke temen gue, karena kan dia tidur di ruang tengah nih, otomatis lorong itu pasti kelihatan. Dari cerita temen gue sih, sosok hitam ini tuh kayak tinggi besar gitu, jadi kepalanya itu nyampe ke atap-atap rumah, dan dia emang sering berdiri tepat persis di sebelah pintu kamar anak cewek. I don't know, mungkin ini adalah salah satu alasan temen gue ini gak mau tidur di kamar anak cewek-cewek. Mungkin karena sosok ini ada di situ. Ujung puncaknya itu berada pada saat temen gue ini kerasukan. Jadi dia kayak kerasukan gitu dan bikin panik tentunya anak-anak KKN-nya. Gue lupa ingat sih, mungkin sekitaran lama katanya dia kerasukan itu. Terus gak lama berselang udah agak mendingan.
Besokan harinya temen dia yang cewek yang kata gue ini sensitif juga, dia kerasukan juga beberapa kali, kayak nangis. Ya lu tau lah, kayak orang kerasukan kan sering nangis, ketawa nggak jelas gitu kan. Nah, karena udah nggak kondusif, temen gue ini kayak dia cerita lah ke mamahnya kalau gue digangguin gitu. Terus kayak mamahnya kan tahu banget nih anaknya emang sensitif, bilang ya udah kamu setiap malam Jumat itu nggak usah di rumah itu deh gitu, nanti mama jemput. Jadi karena mungkin temen gue ini juga sadar setiap malam Jumat di sana, dia katanya cerita ke gue, dia ngestok kayak makanan frozen food gitu buat temen-temennya gitu, ya biar nemenin mereka lah, menggantikan posisi dia walaupun hanya dengan frozen food ini. Nah, rupanya cerita ini tuh nggak cuman sampai di telinga anak-anak KKN ini aja. Kebetulan nyampe ke telinganya yang punya rumah sama ketua RT gitu. Jadi ceritanya si temen gue ini bakal diobatin. Jadi disuruh kayak kita ngadain tahlilan yuk gitu sama si ketua RT ini kalau nggak salah ya. Gue juga lupa ingat, seingat gue ketua RT. Nah, karena positif kan bilangnya mau tahlilan, si anak-anak KKN ini setuju aja gitu. Melihat keadaan juga udah makin gak kondusif, ya udah mereka malam itu ke rumah salah satu warga setempat yang menyediakan rumah untuk tahlilan. Tapi ternyata teman-temannya dia dan dia ini malah diinterogasi, kayak ditanya satu-satu tentang kejadian di rumah tersebut gitu. Kok bisa malah sampai kerasukan dan segala macam. Puncaknya teman-temannya ini disuruh keluar dan temen gue disuruh tinggal di ruangan itu dengan alasan bakal diobati. Kayak mau ditutup mata batinnya gitu biar nggak bisa ngelihat macem-macem gitu. Bukannya sembuh, temen gue ini malah ngelihat hal-hal yang lebih parah. Kayak semua yang dia lihat itu malah lebih jelas, dan di sini temen gue panik. Pada saat keluar ruangan, dia ngelihat di depan rumah itu ada kayak sejenis istana gaib yang emang gede banget. Kayak warnanya itu emas semua. Dan dia ngelihat makhluk-makhluk di sekitarnya itu terlihat jelas dan bentuknya itu aneh-aneh. Temen gue otomatis panik banget dan dia minta pulang pada saat itu. Gue mau pulang gitu kan. Tolong deh cepet, gue pengen pulang. Intinya dia panik dan pengen pulang. Temennya yang tadinya pada di luar tuh kayak ya udah kita pulang gitu kan. Jadi mereka naik mobil. Temen gue ini duduk di kursi nomor 2 di tengah. Nah, di sampingnya ini temen cowoknya buka jendela gitu kan, jendela kaca mobil karena dia lagi ngerokok. Temen gue sontak kayak, tutup kaca dong sekarang. Terus temennya kayak, hah kenapa harus tutup kaca gitu kan, tutup aja kata temen gue gitu. Terus kayak temen yang lain tuh, udah ikutin aja sih, lu tahu kan dia sensitif. Terus temen yang tadi ngerokok, dia langsung matiin rokoknya terus nutup kaca mobil itu. Dan ternyata gue tanya emangnya ada apa, temen gue bilang ternyata dia ngelihat pocong dan mukanya itu persis di jendela pintu mobil. Lu bayangin sedekat itu. Nah, di sepanjang jalan itu jangan kira itu aman ya. Bukan cuman pocong itu yang dilihat, di kiri kanan jalan itu kayak dia tuh masuk ke dimensi yang berbeda.
Kiri kanan jalan itu dengan jelasnya dia ngelihat makhluk-makhluk yang sebelumnya gak pernah dia lihat kelihatan jelas. Sejelas itu. Ini bukan lagi kayak cuman bayang-bayang, sekelebatan dan segala macam. Jelas kayak bentuk manusia gitu. Sejelas itu. Gimana temen gue gak panik? Pas sampai rumah, temen gue langsung cerita ke nyokapnya kalau dia rencananya itu mau diobatin sebenarnya. Dia cerita lah semuanya ke nyokapnya. Terus nyokapnya kayak gak terima gitu kalau anaknya malah jadi tambah parah yang ceritanya mau diobatin ini. Terus nyokapnya langsung datang jemput dia buat pulang dan gak ngelanjutin KKN-nya. Ya bener aja, ceritanya memang segantung itu. Cuman syukurnya temen gue ini setelah pulang gak terjadi apa-apa. Walaupun memang masa pemulihannya cukup agak beberapa minggu gitu ya. Cuman gak terjadi sesuatu yang parah dan segala macam. Dan yaudah, ceritanya cukup ditutup sampai itu aja. Gitu ya teman-teman. Mungkin nanti kalau ada cerita yang lebih lagi gue bakal cerita. Sebenarnya gue berharap banget temen gue ini bisa cerita sendiri karena pasti lebih kerasa ya. Dan mungkin pasti dia bisa lebih ingat sih kejadiannya kayak gimana dibanding gue yang mungkin ada miss beberapa. Tapi itu deh cerita yang gue ingat. Semoga kalian suka. Makasih udah mau dengerin dan see you. Kamu punya pengalaman horor? Kirim ceritamu ke podcast.ceritahoror@gmail.com.